Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Apoteker Yuyun Sri Wahyuni, SSI MSc, dosen tetap pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, tepatnya di bidang pengajaran atau PPD UKTPT bidang pengajaran. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari mata kuliah yang menjadi media pembelajaran saya, yaitu mata kuliah Kimia Analisis Farmasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot total SKS sebanyak 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah dilaksanakan pada semester 5 dan disampaikan secara hibrid menggunakan pendekatan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode pembelajaran yang digunakan adalah studi kasus dan collaborative learning, di mana mahasiswa memecahkan studi kasus nyata secara berkelompok dan mendapatkan arahan dari dosen. Pertemuan perkuliahan sebanyak 16 kali, 2 diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tujuan utama dari mata kuliah ini untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kimia analisis farmasi. Dan juga mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan serta menguasai metode analisis secara kualitatif, pengumpulan data, dan outputnya berupa laporan hasil uji identifikasi senyawa golongan obat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini meliputi 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep teoritis dan matematis dalam ilmu teknologi farmasi, yaitu kimia farmasi. Dan yang ketiga, menguasai pengembangan dan validasi metode analisis bahan baku obat sintetis dan senyawa bahan alam yang terdapat dalam sediaan farmasi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini meliputi CPMK yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup kimia analisis farmasi. Yang kedua, mampu menjelaskan metode analisa obat secara kualitatif. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis tentang identifikasi obat golongan alkohol dan fenol, asam, alkaloid, sulfa, antibiotik, karbohidrat, barbital, hormon, antihistamin, dan golongan obat vitamin. Keempat, mampu menjelaskan analisis kualitatif melalui penyerapan REM. Dan CPMK yang kelima, mampu menjelaskan analisis kuantitatif melalui penyerapan REM. Kemudian, pokok bahasan dari mata kuliah ini kami padukan antara teori kimia analisis farmasi dan studi kasus seperti mahasiswa bersama-sama mengidentifikasi golongan senyawa dari sampel sediaan farmasi. Adapun pokok bahasan dari mata kuliah ini meliputi 1. Pengantar kimia farmasi analisis. 2. Metode analisa obat secara kualitatif. Ketiga, identifikasi senyawa obat golongan alkohol dan fenol, golongan asam, golongan sulfa, golongan antibiotik, obat golongan alkaloid, golongan karbohidrat, barbital, hormon, dan identifikasi senyawa obat golongan antihistamin, serta golongan vitamin. Analisis kualitatif melalui penyerapan REM, dan terakhir adalah analisis kuantitatif melalui penyerapan REM. Kemudian, referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama dan pustaka pendukung yang bersumber dari berbagai literatur, baik nasional dan internasional. Pustaka utama itu meliputi pada mata kuliah kimia analisis farmasi ini, aspek penilaian terdiri dari berbagai komponen, meliputi yang pertama adalah aktivitas
partisipatif, yaitu akumulasi dari kehadiran dan keaktifan sebesar 20%. Yang kedua, hasil proyek sebesar 30%, kuis dan tugas masing-masing 5%, serta ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Pokok bahasan yang akan diangkat dalam video ini yaitu identifikasi senyawa obat golongan antibiotik. Video berikut ini akan menampilkan kegiatan pembelajaran secara luring atau offline di dalam kelas yang mendemonstrasikan metode pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa, serta proses penguatan capaian pembelajaran. Selamat menyimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk memulai materi hari ini kita sempatkan dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa masing-masing ya. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini presensi kehadiran nanti Ibu cross check kembali di Simakat. Dan materi sebelumnya Ibu sudah upload dan kalian bisa lihat ya untuk materi sebelumnya. Jadi untuk materi hari ini itu materinya identifikasi senyawa obat golongan antibiotik ya. Ini adalah pertemuan yang ke-6. Oke. Pertemuan sebelumnya, pertemuan kelima tentang apa? Sulfonamida. Oke, tentang uji identifikasi untuk golongan sulfonamida. Ya, untuk siapa yang bisa merefleksi atau merangkum materi sebelumnya? Oh iya, silakan. Perkenalkan, saya atas nama Bisa Putra. Uji identifikasi golongan sulfonamida, contohnya itu sulfadiazid, menggunakan reaksi resorsinol dan asam sulfat menghasilkan larutan berwarna merah tua. Reaksi terjadi reaksi kondensasi antara gugus amino dari sulfa dan gugus hidroksil dari resorsinol dalam suasana asam. Kemudian pengujian ini membantu mengetahui kemurnian bahan aktifnya sehingga kadar zat aktif di dalam suatu sediaan dapat diketahui secara pasti. Terima kasih. Nah, silakan. Istilah tadi teman kita ya tentang materi sebelumnya. Oke, kita masuk materi hari ini ya. Jadi adapun tujuan dari pembelajaran hari ini ya supaya kita bisa memahami cara mengidentifikasi senyawa golongan antibiotik ya dan memahami bagaimana secara mendalam bagaimana struktur kimia dari antibiotik. Nah, oke, selanjutnya antibiotik ya. Antibiotik seperti kita tahu antibiotik itu biasa digunakan untuk terapi berbagai macam infeksi ya. Jadi biasanya ada spektrum luas atau spektrum sempit ya, broad spektrum atau narrow spektrum ya. Jadi untuk jenis-jenis biasanya antibiotik itu ada kelompok-kelompoknya ya. Kelompok-kelompoknya. Jadi antibiotik golongan antibiotik ya, ada golongan beta laktam. Contohnya golongan beta laktam biasanya paling kita sering kenal apa? Ya penisilin, ya penisilin. Terus ada ampicillin, amoxicillin, ya. Terus ada golongan tetrasiklin, ya, tetrasiklin, doxycycline. Terus ada chloramphenicol, ya. Itulah tadi kelompok-kelompok dari golongan antibiotik, ya. Jadi salah satunya adalah chloramphenicol ya, ini chloramphenicol. Nah ini nanti yang kita akan uji identifikasi nanti ya kalau praktikum. Salah satu sampel yang digunakan biasanya chloramphenicol. Ya sama tadi untuk biasanya golongan reaksi yang digunakan untuk golongan-golongan antibiotik itu biasanya ferriklorida ya atau kita sebut FeCl3. Jadi biasanya ada reaksi antara gugus fenol dan chloramphenicol, bisphenol pada pereaksi dan antibiotik ya. Jadi mendeteksi adanya chloramphenicol ya, antibiotik itu gugus fenol atau hidroksi aromatisnya ya.
Jadi menggunakan FeCl3. Nah, jadi akan terbentuk warna ungu kemerahan ya untuk tetrasiklin. Oke, biasanya lagi yang digunakan sampel yang digunakan adalah tetrasiklin ya, tetrasiklin. Nah, jadi tetrasiklin. Jadi rata-rata antibiotik itu dia sukar larut pada apa air? Dalam air ya, betul. Jadi sukar larut dalam air ya, biasanya etanol. Jadi nanti ada juga untuk uji identifikasi adalah uji kelarutan ya, ada organoleptis dan kelarutan. Kalau tetrasiklin diuji juga kelarutannya ya. Jadi rata-rata antibiotik itu sukar larut, sangat sukar larut dalam air ya. Terus biasanya itu kan kalau organoleptis itu kita apa? Organoleptis? Iya, apalagi? Iya. Ya, biasanya kalau antibiotik itu rata-rata rasanya sebagaimana? Pahit. Ya, jadi kira-kira apa yang menyebabkan itu antibiotik rasanya pahit? Ya, betul. Dilihat dari sifat kimianya pada strukturnya ya, struktur kimianya. Jadi biasanya itu menyebabkan kenapa rasa pahit pada antibiotik itu ya pada gugus amina aromatisnya ya. Di situ yang jadi sumber kenapa rasanya menjadi pahit. Jadi betul ya, tergantung dari sifat fisika kimia dilihat dari strukturnya. Ya, itu berikutnya adalah ampicillin ya. Jadi dia termasuk golongan antibiotik beta-lactam ya. Ada ampicillin dan amoxicillin. Ini juga digunakan nanti salah satu sampel digunakan untuk identifikasi ya. Jadi bisa sama dengan digunakan adalah reaksi FeCl3 juga ya. Jadi itu FeCl3 adalah memang golongan untuk mendeteksi keberadaan dari antibiotik ya. Berikutnya amoxicillin ya, ini juga termasuk golongan beta-lactam antibiotik ya. Nah, jadi untuk uji identifikasi pasti kita membutuhkan untuk harus menyiapkan ya alat-alat yang akan digunakan ya. Jadi alat-alat yang biasa digunakan itu yang paling penting adalah biasanya apa? Tabung reaksi ya, itu yang digunakan untuk mereaksikan nanti. Dan jangan lupa apalagi itu namanya? Ya, pipetnya. Ada pipet skala ya, pipet tetes biasa yang panjang pendek itu harus kita siapkan juga. Ya, jadi ini pengujian golongan antibiotik identifikasi kualitatif ya. Jadi secara konvensional kita menggunakan pipet tetes ya atau tabung reaksi. Jadi kan biasanya kalau antibiotik itu kita bikin dulu apa namanya? Larutan stok toh? Ya, sedangkan dia tidak larut air. Ya, tidak larut. Jadi larutan stoknya pakai apa? Ya, tergantung lagi nanti kita bisa lihat kelarutannya mari masing-masing sampel ya. Kita lihat dia cocoknya jadi apa. Tapi tetap nanti untuk uji kelarutan harus tetap diuji kelarutannya dalam air, etanol, basa dan asam ya. Jadi ada 4 ya. Jadi biasanya bisa juga praktisnya kalau fraksinya itu hanya satu jenis saja bisa gunakan plat tetes. Ya, jadi bisanya ambil ambil zatnya sekitar 50 mg baru taruh di atas plat tetes ya. Baru kemudian bisa ditetesi fraksinya 2 sampai 3 tetes. Itu kalau satu jenis fraksi yang digunakan. Kalau lebih misalnya 2 atau perlu dipanaskan baru harus menggunakan tabung reaksi ya. Tabung reaksi jangan lupa kalau dipanaskan tabung reaksi harus menggunakan gegep kayu ya, gegep kayu. Jadi supaya terhindar dari panas ya, bahaya pada saat di ya. Jadi untuk sampel-sampelnya nanti ada fraksinya ya, bisa asam nitrat, asam sulfat, periklorida ya, markis, terus ada formaldehid juga digunakan. Terus ini sampelnya tetrasiklin, ampicillin, amoxicillin dan chloramphenicol ya. Jadi ini semua sampel-sampel yang akan diuji identifikasi ya. Jadi ya. Nah, untuk pengujian ya, untuk pengujian. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wil Asmi, ingin bertanya mengenai uji identifikasi reaksi warna. Nah, biasanya dalam dunia farmasi ini, jika kita ingin melakukan suatu identifikasi, salah satunya adalah reaksi warna, kadang tidak sesuai dengan literatur. Nah, pertanyaan saya Ibu, bagaimana kita ingin mengetahui bahwa patokan yang ingin diikuti itu betul atau tidak? Karena kadang patokan yang ingin kita ikuti itu kadang tidak sesuai Bu dengan hasil kami.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Naulil. Jadi mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kalau pada saat kita nanti mengidentifikasi dan tiba-tiba itu reaksi warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan literatur ya. Jadi kemungkinan kalau tidak sesuai dengan literatur itu, jadi ada beberapa yang terjadi ya kalau tidak sesuai literatur. Jadi harus diperiksa kembali, misalnya reaksi yang kita gunakan ya, reaksi yang digunakan apakah reaksinya buat baru atau sudah lama ya. Jadi dia nanti mempengaruhi hasil reaksi ya. Terus apalagi yang biasa digunakan supaya reaksi yang digunakan itu tidak terkontaminasi. Jadi harus bersih. Misalnya pipet skala yang kita gunakan atau pipet tetes toh, jadi ya harus bersih. Jadi siapkan selalu untuk mencuci ya, mencuci. Jadi siapkan ada beker gelas ya, di situ ada yang untuk aquades dan air biasa. Jadi harus selalu dibilas, jangan sampai nanti pipet tetes yang kita gunakan untuk misalnya untuk reaksi kita pakai yang pertama adalah H2SO4. Terus kita tidak cuci pipet tetesnya, terus pakai lagi, kita ambil lagi untuk reaksi misalnya ferrikloridanya. Ya nanti akhirnya atau kita pakai lagi NaOH. Jadi nanti di situ ada jadi lama-lama reaksi yang digunakan itu rusak ya. Jadi kalian juga harus menjaga reaksi yang digunakan jangan sampai rusak ya. Jadi misalnya atau bisa juga karena itu tadi selain dari reaksinya yang sudah lama tidak dibuat baru atau sampelnya ya, sampel. Jadi harus disiapkan sampel yang baru. Jadi ada memang faktor-faktor kesalahan yang terjadi kenapa biasanya hasilnya tidak sesuai dengan literatur. Jadi kita cek kembali bahan dan alat yang kita gunakan baru bisa diulang kembali ya. Ini pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Nah, yang pertama adalah organoleptis, kemudian kelarutan, dan kemudian menggunakan reaksi warna ya, atau biasa kita juga gunakan reaksi nyala ya, reaksi nyala. Jadi bahannya dibakar, jadi dia nanti menghasilkan warna-warna tertentu ya. Itu kemudian kalian catat. Jangan lupa setiap pengujian-pengujian ini kalian catat di tabel data pengamatan ya, untuk melihat hasil reaksi warna, reaksi nyala, terus hasil dari kelarutan serta organoleptisnya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan literatur yang dipakai. Oke. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa lakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi Ibu bentuk ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama 2, 3, dan 4. Nah, terus nanti Ibu bagi kelompok pertama bisa klorampenikol, ya, klorampenikol, tetrasiklin, kelompok ketiga itu ampicillin, dan kelompok 4 amoxicillin. Ya, jadi diskusi kelompok, jadi reaksi reaksi yang digunakan untuk golongan reaksi spesifik yang digunakan untuk golongan-golongan antibiotik. Untuk diskusi kita menggunakan studi kasus untuk uji identifikasi golongan antibiotik. Nah, silakan kalian diskusi.
hasil diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Mungkin bisa mewakili satu orang untuk memaparkan bagaimana menjelaskan hasil diskusinya. Siapa? Oh, ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Rizmawati, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu di mana kloramfenikol memiliki kelarutan sukar larut dalam air, kemudian larut dalam etanol, mudah larut dalam propilen glikol, dan larut dalam aseton serta etil asetat. Kemudian, beberapa tetes ferriklorida akan membentuk warna ungu kemerahan untuk uji identifikasi antibiotik. Mungkin itu saja Bu hasil diskusi dari kelompok 1. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih tadi penjelasan dari kelompok 1 ya, hasil diskusinya. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana cara atau praksi yang digunakan untuk identifikasi uji identifikasi golongan antibiotik. Ya, tambahkan lagi kenapa itu antibiotik sangat sukar larut ya. Contohnya tetrasiklin. Jadi ada gugus-gugus atau dia memiliki cincin aromatik serta memiliki rantai karbon yang panjang. Jadi gugus dan gugus alkilnya. Nah, di situ gugus-gugus ini sangat sukar berinteraksi atau sangat kurang interaksinya dengan air. Makanya kenapa dia sangat rendah dengan kelarutannya. Hal itu menyebabkan antibiotik sangat sukar larut. Jadi mungkin untuk menambah referensi atau literatur, kalian bisa mencatat daftar pustaka. Jadi itu dari Abdul Rahman ya, kimia farmasi analisis. Terus bisa juga Autorhof identifikasi, ada juga buku Vogel. Jangan lupa gunakan Farmakope Indonesia ya, bisa beberapa edisi. Sekarang kan sudah sampai edisi ke-6 ya, bisa gunakan. Jadi di situ kita bisa lihat referensi dari monograf dari antibiotik ya, mulai dari pemerian, kelarutannya, nah dan identifikasinya bagaimana ya, dan praksi biasa yang digunakan. Bisa juga menggunakan buku-buku yang lain atau literatur lain yang bisa jurnal atau artikel ya. Mungkin ini daftar pustaka bisa kalian catat. Nah, untuk referensi tambahan kalian bisa menggunakan artikel atau buku. Ada salah satu buku chapter ya, buku chapter itu salah satu Ibu adalah salah satu penulisnya di situ. Jadi di dalamnya ada bab ya, bab tentang membahas teknik analisis. Jadi di situ ada tentang cara-cara penyiapan sampel ya untuk uji identifikasi, atau ada artikel Ibu juga tentang screening test atau uji kualitatif pendahuluan. Jadi itu bisa digunakan di situ. Ya, jadi bisa sebagai tambahan referensi dalam belajar atau untuk nanti bisa untuk dalam pembuatan laporan. Mungkin ada yang bisa memberikan point of view dari mahasiswa untuk hari ini. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Dina Solarman. Jadi, adapun point of view pada materi kali ini ialah reaksi yang digunakan untuk golongan antibiotik itu adalah reaksi ferriklorida atau FSN3 atau biasa kita sebut juga besi 3 klorida, di mana reaksi ini itu dapat mendeteksi gugus fenol pada antibiotik. Jadi, reaksi ini tuh dapat mendeteksi keberadaan antibiotik secara umum. Terima kasih Bu. Ya. Itulah tadi ya point of view dari teman kalian. Nah, jadi Ibu bisa simpulkan bahwa materi untuk hari ini uji identifikasi golongan antibiotik. Dapat kita lihat tadi ternyata golongan antibiotik itu memiliki kelarutan yang sangat rendah ya. Dilihat karena dia sangat sukar larut air ya. Jadi kelarutannya sangat rendah. Dan ternyata praksi yang bisa digunakan itu adalah ferriklorida ya, untuk mendeteksi keberadaan antibiotik ya. Jadi identifikasi itu untuk melihat keberadaan ada atau tidaknya zat aktif tersebut ya. Jadi bisa menggunakan ferriklorida ya. Jadi dia karena ada mendeteksi gugus fenol ya pada antibiotik. Nah, bisa juga menggunakan natrium hidroksida ya, natrium hidroksida. Jadi pada suasana reaksi asam ya, reaksi basa, pada reaksi basa natrium hidroksida itu NaOH. Jadi pada reaksi basa
Jadi bisa menghasilkan warna-warna tertentu pada golongan antibiotik, ya. Jadi tujuan dari kita mengidentifikasi golongan antibiotik ini tentu saja untuk melihat kemurnian dari bahan baku zat aktif yang digunakan, apalagi dalam sediaan, ya. Jadi kita bisa mengetahui kadarnya secara pasti. Dan untuk identifikasi golongan antibiotika ini, merupakan uji pendahuluan kualitatif. Jadi nanti setelah uji ini bisa dilanjutkan uji kuantitatif lagi, ya. Jadi ini adalah uji pendahuluan. Oke. Jadi itulah materi untuk hari ini, ya. Untuk materi hari ini, jika tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Ibu tutup. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.